Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C, mata kuliah pengantar akuntansi kelas C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan mendasar laporan keuangan laba rugi dan laporan posisi keuangan dari perusahaan go public. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Ada saya, Gania Fatirakani dengan NPM akhir 137. Lalu ada Mairos Pandanwangi dengan NPM akhir 257. Lalu ada Surya Nirwana Meisa Putra dengan NPM akhir 261. Lalu ada Fianka Rifki Wirawan dengan NPM akhir 268. Next. Yang pertama ada arti perusahaan go public. Jadi, perusahaan go public adalah adalah badan usaha yang memutuskan menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Proses menjadi perusahaan publik diawali dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Melalui IPO, perusahaan mendaftarkan dirinya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan menjual sebagian kepemilikannya dalam bentuk saham. Statusnya yang lebih luas untuk mengembangkan bisnis. Dana segar dari penjualan saham dapat digunakan untuk ekspansi usaha, pembelian aset baru, atau pelunasan utang. Next. Yang selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan go public. Yang pertama, saham perusahaan diperdagangkan di bursa saham. Ini memungkinkan publik untuk membeli dan menjual saham perusahaan secara bebas. Yang kedua, keterbukaan informasi. Informasi material yang berpotensi mempengaruhi harga saham harus dilaporkan kepada otoritas pasar modal dan dipublikasikan. Lalu yang ketiga, laporan keuangan terbuka. Perusahaan harus mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan kuartalan yang diaudit oleh auditor independen. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Jasa Marga Persero Tbk. PT Jasa Marga ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol. Next. Nah, selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan, ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Next. Nah, di sini di samping dari bagian ekuitas itu ada laporan posisi keuangan bagian aset. Karena Jasa Marga ini bukanlah perusahaan dagang ataupun manufaktur, maka pastikan tidak ada yang namanya persediaan pada bagian asetnya. Nah, tapi ternyata pada Jasa Marga ini terdapat persediaan. Nah, untuk mengetahui penjelasan dari persediaan itu, teman-teman bisa lihat pada bagian notes. Di situ udah di highlight yang warna biru itu ada 2G,7. Nah, berarti nanti penjelasannya itu ada di bagian 2G atau di nomor 7. Next. Nah, gimana cara buat nge-search-nya itu di situ teman-teman pada bagian file itu bisa tekan pada bagian search, terus nanti teman-teman itu pencet, teman-teman ketik kata persediaan. Nah, nanti di situ di file itu akan ke-highlight semua kata yang ada persediaannya. Nah, nanti teman-teman scroll sampai ke bagian 2G. Nah, nanti teman-teman baca dulu tuh di situ kalau misal penjelasannya udah jelas pada bagian 2G, berarti itu informasinya. Nah, tapi kalau menurut teman-teman itu belum jelas, itu teman-teman bisa scroll ke bagian nomor 7. Next. Nah, di situ udah dijelasin uh, persediaan yang ada di bagian aset itu ada persediaan apa aja sih. Nah, ternyata ada persediaan properti seperti tanah siap guna, rumah tersedia untuk dijual, lalu ada persediaan lain-lain seperti persediaan BBM, SPBU, ada persediaan retail, dan persediaan manufaktur seperti material manufaktur. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya itu teman-teman bisa baca di situ udah dijelaskan juga secara rinci dari setiap itemnya. Next. Nah, selanjutnya
karena kita sudah menganalisis pada bagian laporan posisi keuangan, kita menganalisis pada laporan laba ruginya juga. Nah, pada laporan laba rugi itu isinya hanya pendapatan lalu dikurangi oleh beban-beban. Karena jasa marga ini bergerak di bidang jasa, maka tentunya jasa marga tidak mempunyai beban pokok penjualan ataupun beban pokok produksi. Dan jangan lupa juga kalau di jasa itu tidak ada penjualan ya, adanya pendapatan. Nah, di situ sudah dijelaskan ada pendapatan tol, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan konstruksi. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa search juga di situ di informasi yang sudah diterterakan di notes, itu ada 2T,36 dan 2T,37. Next. Nah, itu untuk cara searching informasinya juga sama seperti yang tadi. Teman-teman pencet bagian search, lalu teman-teman ketik pendapatan, lalu nanti bakalan ke highlight semua yang ada kata pendapatannya. Lalu teman-teman langsung ke bagian yang sudah tertera di notes. Nah, di situ kan udah dijelasin ada pendapatan apa aja tuh. Ada pendapatan tol, pendapatan sewa, dan pendapatan konstruksi. Untuk penjelasannya, di situ juga sudah dijelaskan secara rinci dan jelas tentang setiap itemnya. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, PT Catur Karya Depo Bangunan Tbk. PT Catur Karya Depo Bangunan Tbk yang didirikan pada tahun 1996 di Jakarta merupakan salah satu pelopor dalam industri retail bahan bangunan di Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan konsep supermarket bahan bangunan yang menawarkan berbagai produk dalam satu atap, memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan konstruksi dan renovasi. Berikut adalah laporan posisi keuangannya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini cara mencarinya. Ini ada simbol yang sudah saya kasih tanda panah. Lalu tinggal ketik aja yang mau dicari atau kata kuncinya aja kayak persediaan nanti bisa ketemu. Selanjutnya, ini laporan posisi keuangan. Di aset sudah saya tandai ke lingkaran persediaan. Nah, ini kita bisa cari lagi ketemu barang dagang yang isinya ada bahan bangunan dan bahan finishing. Ini udah jelas banget barang dagang berarti ini adalah perusahaan dagang. Selanjutnya ini ada laporan laba ruginya. Terus ini ada ketemu harga pokok penjualan yang menjelaskan bahwa ini adalah perusahaan dagang. Ini ada rinciannya, persediaan barang dagangan awal, ada pembelian bersih, ada barang dagangan tersedia untuk dijual, ada persediaan barang dagangan akhir, di sini dijumlah, terus terdiri dari beli putus, konsinyasi. Terus ini kenapa beban pokok penjualan? Beban pokok penjualan dan harga pokok penjualan itu sama, sering digunakan secara bergantian dalam konteks perusahaan dagang, tetapi keduanya memiliki pengertian yang sama. Dalam akuntansi perusahaan dagang, keduanya digunakan untuk menghitung laba kotor dan memberikan gambaran tentang efisiensi biaya dalam proses penjualan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Sebenarnya apa itu PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk? Yaitu eh, adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan susu dan produk turunannya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 di Indonesia dan terkenal sebagai salah satu produsen susu terbesar di negara tersebut. Ultra Jaya memproduksi berbagai produk susu, termasuk susu cair, susu UHT, susu bubuk, dan minuman kesehatan. Kemudian, next. Nah, ini ada laporan posisi keuangan PT Ultra Jaya, terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Next. Dan itu cara untuk mencari tahu seperti persediaan dan lain sebagainya sudah saya tandai, beri tanda. Next. Nah, bukti dalam laporan posisi keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan adalah
perusahaan manufaktur, yaitu dengan adanya satu, yaitu persediaan. Pada laporan posisi keuangan tercantum persediaan inventory sebesar 1.431.226 juta untuk tahun 2023. Persediaan adalah bukti utama bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas manufaktur karena persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Next. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap seperti mesin dan peralatan juga tercantum dalam laporan posisi keuangan dengan nilai sebesar 2.346.120 juta pada tahun 2023. Aset ini mendukung operasi produksi manufaktur. Kemudian next. Yang terakhir ada aset biologis. Penyertaan aset biologis, perusahaan memiliki hewan ternak produksi dengan nilai sebesar 218.065 juta, menunjukkan bahwa sebagian proses produksinya susu berasal dari hasil peternakan. Next. Kemudian ada laba rugi perusahaan. Nah, di PT Ultra Jaya Milk Industri ini, laba ruginya terdapat di tabel informasi segmen. Dalam laporan laba rugi konsolidasi PT Ultra Jaya Milk Industri ini, menunjukkan karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu pendapatan. Total pendapatan pada tahun 2023 mencapai 9.442.651, meningkat dari 8.994.125 juta pada tahun 2022. Ini menunjukkan hasil dari penjualan produk manufaktur seperti susu cair, teh, dan susu bubuk. Kemudian ada harga pokok penjualan. BHPP adalah 5.442.173 juta pada tahun 2003, meningkat dari 5.867.651 juta pada tahun 2022. Angka ini mencerminkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang jadi. Yang ketiga ada laba bruto. Laba bruto tercatat sebesar 3.500.478 juta pada tahun 2023, naik dari 3.086.474 juta pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menegaskan efisiensi dalam proses produksi dan penjualan. Yang keempat ada biaya operasional, yaitu terdapat beban penjualan sebesar 1.210.500 juta dan beban administrasi serta umum sebesar 620.774 juta yang mencakup aktivitas pendukung untuk mendistribusikan produk manufaktur. Yang kelima ada penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan aset tetap, mesin, dan fasilitas produksi masuk dalam biaya operasional, menunjukkan penggunaan aset produksi. Yang terakhir ada laba bersih. Laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar 1.169.212 juta, meningkat dari 960.786 juta pada tahun 2022. Oke, next. Kemudian ada harga pokok penjualan. Nah, di perusahaan manufaktur, cara menghitung HPP atau harga pokok penjualan dalam perusahaan manufaktur adalah dengan mencari harga pokok produksi terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan harga pokok produksi dengan persediaan awal barang jadi. Setelah itu, hasil tersebut dikurangi dengan persediaan barang jadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, yang bagian terakhir ini ada kesimpulan perbedaan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kalau dalam perusahaan jasa ini, pendapatannya diperoleh dari penjualan jasa. Lalu tidak ada perhitungan harga pokok penjualan dan laba ruginya diperoleh dari pendapatan dikurangi beban usaha.
Lalu tidak ada persediaan barang karena perusahaan memberikan layanan jasa. Lalu untuk perusahaan dagang, pendapatannya diperoleh dari penjualan barang dagang. Ada perhitungan harga pokok penjualan dan laba rugi yang diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi beban usaha. Lalu hanya ada persediaan barang jadi atau barang dagang. Lalu untuk perusahaan manufaktur, pendapatannya dari penjualan produk hasil produksi, lalu ada perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, serta laba ruginya diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi beban usaha. Ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.